Jangan sepelekan perangkat desa, jangan sepelekan seluruh lembaga-lembaga desa, tapi kuncinya harus dapat, yaitu semuanya harus rame-rame, sungguh-sungguh membangun kepemimpinan desa yang lebih baik, karena di sanalah masa depan Indonesia. Desa disupport melalui dana desa, perkembangan pertumbuhan tiap tahunnya tidak mungkin meledak tiba-tiba, itu mesti bertahap. Belum provinsi, paling berapa sih anggaran yang bisa dibantu provinsi, berapa sih anggaran yang bisa dibantu melalui APBD kabupaten kota. Sehingga menurut saya inilah pentingnya kembali ke yang pertama, kapasitas kualitas kepemimpinan desa harus di-up sungguh-sungguh, karena inilah kunci kemajuan desa, dan justru disinilah kunci kemajuan Indonesia di masa depan. Apa sebenarnya sebagai ketua Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia? Silakan Pak Tahrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Moderator, yang terhormat Bapak Eko, orang tua saya yang sering tak datang ini, riwari bisa Pak ya. Yang terhormat Bapak Yanuar dari Komisi 2, saya juga tidak asing, juga Ibu Estu, yang saya hormati juga Pak Parman ya dari Komite Pemantau ya. Tidak lupa juga teman-teman wartawan yang selalu saya banggakan, yang selalu memberikan informasi pada publik, tentu yang benar. Jadi maaf, saya kok agak berpikir ini imbas dari demo yang berjilid-jilid Pak. Jadi saya akan jelaskan secara parsial. Demo kemarin ada dua sebenarnya. Tanggal 17 Januari 2023 itu khusus kepala desa, dan tanggal 25 Januari khusus kami perangkat desa. Esensi dari dua demo ini, untuk yang tanggal 17 kami tidak intervensi Pak, jadi tentang penambahan itu kami tidak. Tapi yang di tanggal 25 kami sebenarnya bukan berdemo Pak, silaturahmi, ketemu dengan bapak-bapak di pusat, karena biasanya pada bulan Oktober, Desember itu pilkades. Dengan adanya pilkades, maka perangkat desa diberhentikan non prosedural. Ya, rame-rame pemberhentian perangkat desa, maaf, oleh oknum kepala desa. Ya, padahal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah jelas usia perangkat desa adalah 60 tahun. Tapi kalau di luar Jawa khususnya, itu kalau kepala desa ganti ya perangkat desa ganti. Dan lebih lucu lagi, para kepala desa mengatakan, loh kepala desa kan kayak presiden, presiden ganti, menterinya ganti. Ya gitu Pak. Jadi saya tahu dan terima kasih ini dengan lahirnya Undang-Undang Desa, paling tidak sudah bisa memberikan angin segar buat kami yang di desa. Tapi ternyata duplikasi implementasi terhadap teman-teman ya di desa terutama itu belum tepat Pak ya. Tadi saya sepakat juga, kalau sosialisasi ya jelas dari Kemendagri sampai ke pemerintah daerah. Tapi manakala sudah ada di sebuah desa yang jauh dari kabupaten, tidak tersentuh oleh inspektorat, itu ya kayak gitu Pak. Saya juga nggak ngerti, kalau membuat sebuah regulasi di desa, konsiderannya larinya kemana gitu Pak. Ya kan konsideran kan berurutan ya, dari Perbu, Perda, kemudian Permen, PP sampai undang-undang. Tapi tiba-tiba gitu aja. Tadi saya sepakat ketemu sama Pak Sekjen, saya masih pada teriak-teriak Pak. Pemerintah desa itu bentuknya surat kayak surat keterangan Pak. Dengan ini tak berhentikan gitu aja. Ya, iya. Jadi tidak ada konsiderannya, dasarnya ini enggak. Itu yang pertama. Ini sekedar laporan juga, ya, nuwun sewu. Yang pertama. Yang kedua, pemberian perangkat desa itu, seorang kepala desa menjadi kepala desa baru Pak, itu sudah membuat formulir pengunduran diri.
jadi dipaksa untuk mengundurkan diri. Dengan itu mereka kan aman, oh berarti mengundurkan diri, padahal itu. Ya, makanya dengan dasar itu kami kemarin mencoba untuk menemui pengambil kebijakan perwakilan baik dari Komisi 2 gitu Pak Yanwar. Kemarin kami juga temu dengan Komisi 2 yang belum lengkap Pak, mohon nanti dilengkapi ya. Jadi bukan tuntutan, permohonan kami Pak yang sebagai perangkat desa, salah satu pengelola di bawah kepala desa terhadap 26 miliaran. Kalau kedudukan kami tidak jelas gimana Pak? Kedudukan lahirnya sebuah kebijakan dari sebuah regulasi yang nggak sah, berarti kan kami nggak sah Pak. Kami udah berpuluh tahun ya. Jadi kalau pekerjaan kami perangkat desa ya, tapi kepegawaian kami apa? ASN bukan, P3K bukan. Bahkan masuk ke SPSI pun nggak bisa Pak, kami di SPI pekerja nggak bisa. Kami harus pakai pakaian sesuai dengan instruksi Mendagri ya. Itu pakai kaki dan lengkap. Kalau sampean tiba-tiba pakai pakaian polisi, tangkap nggak Pak? Tangkap. Tapi kami nggak ada keseluruhan itu, tapi kami pakai resmi pakaian PNS. Nah itu lucunya gitu. Itu yang kedua. Jadi terima kasih ini juga untuk Pak Parman ya, ini sebagai laporan juga. Yang kedua tentang itu tadi udah dua ya, pemberhentian non prosedural. Yang kedua status kami. Yang ketiga masalah siltap Pak. Siltap masih di tempat kami trending topik lah, karena di Nias itu ada teman-teman 1 tahun belum bayaran Pak. Padahal kita sebagai seorang muslim itu berilah upah sebelum, nah kita 1 tahun Pak udah kering banget, udah kering keruntang keringatnya. Ya. Makanya yang selama ini kalau gaji atau siltap itu kan lewatnya dana perimbangan pusat ke daerah Pak ya, jadi ADD. Maka berharap nanti lewat revisi ini Bu, jadi nanti bisa disiapkan sebuah dana APBN yang spesial khusus lah untuk siltap, karena itu tadi di beberapa daerah ada yang 3 bulan. Kalau saya yang di Jawa, saya di Pekalongan Pak, kota batik, makanya pamer saya pakai batik ini. Itu 3 bulan. Tapi di Nias, di Sumatera Selatan ya banyaklah, di Oke, di Prabu Mulai itu sampai 1 tahun Pak baru terima bayaran. Kan itu kan sungguh miris ya. Kita bekerja sebagai perangkat desa kan ada mekanismenya Pak, birokrasinya, dari penjaringan ya kan, penyaringan, kemudian ada di SKD ya dites Bu, bahkan sekarang ini pakai pihak ketiga universitas Pak ya kan gitu. Jadi bukan main-main, bukan seperti orang pemulung bebas. Jadi dengan birokrasi seperti itu kami berharaplah pengambil kebijakan. Makanya saya ikut di sini tadi, kalau nggak salah itu urgensi terhadap revisi undang-undang ya. Kalau buat saya sebagai pelaksana ya urgent, sangat penting. Tapi ya nanti dipilah dan dipilih yang kira-kira ada kesesuaian, ada kelayaan ya monggo. Tapi kalau enggak ya juga tidak kan gitu. Karena terus terang jujur aja, kami perangkat desa itu kan bahasanya anaknya Pak Dirjen ini. Saya selalu mengeluh sama Pak Dirjen ini sampai was pamong mana tahlil mana gitu Pak ya. Tapi jangan bosan-bosan lah. Kami mengelola sebuah pemerintahan kecil yang namanya desa. Jadi satu kesatuan adat ya yang di undang-undang itu akan menjadi lebih enak, akan menjadi lebih nyaman apabila kedudukan kami di desa juga diberikan status yang jelas. Dan ini yang terakhir, saya tidak akan ngomong banyak lagi. Saya kok ini ada sebuah lagi trending ini, lato-lato ini. Jadi lato-lato ini saya kok lihat kok ini kok kita dibentur-benturkan ya, mainan lato-lato loh, dik. Jadi ini mitos apa? Jadi kayaknya muncul lato-lato tiba-tiba desa ramai trending Pak gitu loh.
kepala desa sama perangkat desa dibuat lato-lato. Nah, itu makanya kita hati-hati apalagi menjelang tahun politik 2024. Kenapa, Pak? Anak kecil itu loh, Pak. Lato-lato. Ya itu. Jadi kami juga sempat apa ya? Kami kok dibenturkan sama bapak saya, kepala desa saya kan itu. Jadi ini tak perlu saya rapokan, imbas Silatnas kemarin itu sudah ada 124 perangkat desa diberhentikan ya. Yang ikut Silatnas diberhentikan. Nah, itu kan korban lagi. Ya. Kenapa, Pak? Diberhentikan kepala desa. Iya, berhentikan kepala desa, Pak. Pakai WA aja kali ya. Ya, iya itu. Pakai suratnya surat keterangan itu. Jadi tidak mengingat itu enggak. Jadi saya berhentikan kan itu aja. Itu saya kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Maaf bahasa saya karena saya orang desa katrok, Pak. Jadi tidak seperti saya beliau-beliau ini yang di pusat. Oh enggak, saya orang desa hanya bisa mengatakan sesuatu yang objektif apa adanya. Jadi lebih baik seperti itu. Kami jujur, permintaan kami pun tidak neko-neko, hanya saya perangkat desa ada di desa mengelola keuangan desa dari pusat. Kedudukan kami biar sah, Pak. Ya, jadi biar itu perangkat desa. Misalnya contohnya ini usulan Pak Dirjen, kita diberikan label APD, aparatur pemerintah desa, ya kan, dengan payung hukum atau regulasi untuk kami kan gitu. Dan itu akan sangat luar biasa. Saya sepakat kalau pemerintah desa bersatu, desa akan maju dan Indonesia akan jaya. Ya. Sekali lagi, kalau pemerintah desa bersatu, desa akan maju, Indonesia akan jaya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dalam pemilihan kepala desa salah satunya saya katakan tadi karena dana desa yang memang cukup besar dan mereka bisa mengelola anggaran yang besar sehingga ini menjadi salah satu pemicu banyak. Dan mohon maaf ini kembali lagi Kementerian Dalam Negeri tentunya harus melakukan pengawasan, Pak. Memang kadang-kadang sudah di luar nalar. Jadi kalau biaya untuk pilkades sudah mencapai miliar, itu sudah nggak bisa dinalar, Pak. Dan itu tidak sedikit loh yang seperti itu, dan sekarang pemilihan desa minimal ratusan juta. Jadi ini pemerintah wajib hukumnya untuk segera turun tangan ya, sehingga jangan sampai ini berkelanjutan. Tadi disampaikan salah satu dari Pak Januar atau dari Pak tadi bahwasanya karena pemilihan kepala desa ini karena uang sehingga kita tidak atau sulit untuk mendapatkan kepala desa yang sumber daya manusianya mumpuni, karena yang mumpuni gak duit sehingga tidak tertarik, atau yang mumpuni masih punya pikiran lah kok balik piye naik sampai seperti ini, nah kan seperti itu sehingga menarik diri, bahasanya wedi dosa. Usulan tentang revisi undang-undang desa ini di prolegnas memang belum masuk. Kalau belum masuk kan berarti pintunya ada di balik. Kalau balik dan pemerintah bersepakat masuk dalam agenda pembahasan 2023, maka berarti dasar hukumnya kuat. Tinggal nanti pimpinan Badan Musyawarah memutuskan apakah ini di Komisi 2, komisinya Komisi 5 atau malah pansus itu kan. Itu kan bukan domain Komisi 2 juga untuk memutuskan itu harus dibahas di mana. Maka prosesnya nanti kita lihat sama-sama. Tapi dari diskusi kita hari ini kita melihat bahwa banyak aspek ternyata yang harus didalami bersama. Aspek manajerial, aspek kepemimpinan, bahkan termasuk juga aspek masa jabatan.
Itu kan juga harus didalami dengan sungguh-sungguh. Karena itu meskipun ini baru 9 tahun Pak Dirjen, ketika dinamika ini sudah terus bertumbuh sebagaimana tadi disampaikan Pak Parman, tentu ini responnya harus juga aktif itu kan, bukan defensif. Kenapa? Oleh karena fakta sosiologisnya berubah terlalu cepat dibanding perkiraan kita. Sebagian analis politik menganggap oh ini karena mau pemilu sah, ya boleh saja gitu kan. Tapi analis manajemen, analis yang lain sudut pandangnya boleh jadi sangat berbeda gitu kan. Saya sendiri berpendapat substansi penting desa hari ini memang banyak yang harus kita tata ulang. Contoh tadi Pak Munib, ini gimana ngatasi pragmatisme pilkades? Ini persoalan yang bukan ringan, ini persoalan yang rentetannya juga sampai ke atas itu Pak, sampai pilbob, pilgub, pilpres, pileg sampai ke bawah. Ini gimana cara ngatasinya? Terus yang kedua, ini juga Pak Eko, perangkat desa minimal SMA, kepala desa minimal SMP. Ini gimana dulu waktu merumuskan perangkat desa minimal SMA nggih Pak? Tapi kepala desa minimal SMP. Loh ini kok bisa gitu kan? Kok bisa begini? Tapi ini kan udah zaman yang berbeda dengan 10 tahun lalu, sehingga yang begini-gini kan harus didalami. Terus yang kedua Bapak Ibu, kalau ngomong kepemimpinan desa kuat, ya yuk kita cek persyaratan kepala desa. Ya mohon maaf Pak Eko, kalau saya ngecek satu-satu persyaratan itu semuanya administratif Pak. Pernah tinggal setahun nggak di desa ini? Bisa maju. Punya KTP nggak di sini? Punya. Setia nggak pada Pancasila? Setia. Bikin pernyataannya. Setia pada undang-undang nggak? Setia. Bikin pernyataannya. Sehat nggak? Sehat. Coba ambil keterangannya dari puskesmas sebelah gitu kan. Terus yang kedua, pernah di penjara nggak? Nggak Pak. Bikin pernyataannya nggak pernah di penjara. Yang gitu-gitu itu menurut saya tidak menggambarkan kualifikasi seorang calon kepala desa yang kita inginkan. Karena syaratnya begitu, nggak usah untuk kepala desa, kita warga di situ aja mesti punya syarat itu gitu kan. Sehingga dalam kaitan dengan perbaikan demokratisasi tadi saya setuju, itu memang harus dimulai dari bibit awal yang muncul sebagai calon kepala desa. Dengan judul cara mudah menang pilkades, ternyata bisa juga menang Pak tanpa uang, tanpa pragmatisme gitu, tanpa pragmatisme. Bahkan saya kaget juga, Pak Yanwar, terima kasih saya menang. Saya bilang, berapa biayanya? Saya habis 500.000 Pak. Masuk akal nggak Pak? No. Tapi terjadi Pak. Tapi terjadi. Saya tanya, gimana caranya? Oh, dia ternyata punya resep bahwa ternyata tokoh warga masyarakat yang memang sejak awal punya bibit bagus, namanya trust sosial dari publik, itu lebih murah Pak. Yang punya trust sosial gitu. Modal sosialnya kuat, lebih murah. Nah, orang-orang yang begini ini yang saya kira harus mengambil inisiatif untuk jadi pemimpin di desa. Dan terakhir Pak, apakah revisi akan dilakukan pada tahun ini atau setelah pemilu? Ya nanti kita lihat sama-sama bagaimana perkembangannya, saya nggak berani jawab. 98 kota, 38 provinsi. Ini bukan hal yang gampang membalik selapak tangan selama 9 tahun harus bagus semua. Tidak bisa. Kita ingat Bapak dan Ibu, sebelum Undang-Undang 6 ditetapkan ya 15 Januari 2014, ada anggaran desa itu hanya 50 juta setahun Pak. Setahun. Sekarang ini sudah rata-rata 900 juta. Ini harus kita syukuri dulu. Mari kita syukuri. Sekarang ini teman-teman kita dari desa bisa ke Jakarta dan sebagainya, bisa berkoordinasi dalam asosiasi dan sebagainya. Ini kita syukuri.
Dulu boro-boro, Pak. Nah, kemudian yang kedua, Pak dan Ibu, betul apa yang dikatakan proklamator kita, Bapak Muhammad Hatta. Ya. Negara ini akan bercahaya bukan satu obor. Tetapi kalau ada lilin-lilin semua di desa-desa itu menyala semua. Ini tugas kita, mindset yang harus kita rubah. Bagaimana desa ini harus maju, mandiri, sejahtera. Tetapi seiring perjalanan waktu, ketika dana desa ini mulai diluncurkan, ini mohon maaf, saya sejak awal, sejak dana desa ini akan diluncurkan, saya sudah menyampaikan kepada para kepala desa, tentunya di dapil saya, di beberapa kali pertemuan saya katakan, jangan enak-enak dengan dana desa. Dana desa ini bisa menjadi neraka sekaligus bisa menjadi surga bagi kepala desa, bagi seluruh perangkat desa. Karena apa? Dana desa ini untuk mengelola desa yang semula hanya pengelolaan anggarannya paling sekitar 200, mentok paling 300 juta, yang kemudian tiba-tiba disuruh untuk membuat perencanaan, dikasih uang dulu awal-awal sekitar 600 juta ya, 400-600 juta, kemudian naik lagi menjadi 1 miliar ya. Jadi ini tentunya tidak mudah, dibutuhkan tadi disampaikan oleh Pak Yanuar dari Komisi 2 berkaitan dengan manajerial. Maka ini kemampuan manajerial dari kepala desa sangat dibutuhkan. Karena kalau tidak membuat perencanaan anggaran ini tidak simpel, tidak mudah. Walaupun dari Kementerian Desa kemudian merekrut pendamping desa yang notabene boleh dikatakan jauh panggang dari api. Karena apa? Keinginan pendamping desa benar bisa mendampingi desa dalam mewujudkan sebuah perencanaan, mewujudkan sebuah pembangunan yang bagus di desa, ternyata ini belum bisa terwujud. Kembali lagi apa sebabnya? Kembali lagi karena kemampuan dari pendamping desa yang tidak sama.